Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 213. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Peran. Cerita dibuka dengan Denji yang masih terbayang-bayang Fumiko dan Shi-chan. Denji merasa kalau dirinya benar-benar populer. Namun Denji juga sadar kalau ada cewek yang mendekatinya, biasanya dia selalu berakhir kena tipu. Pada momen ini Denji mengingat kembali pesan dari Fire Devil yang menyebut bahwa dirinya akan memilih di antara dua pilihan. Apakah pesan tersebut mengarah pada pilihan antara Fumiko atau Shi-chan? Well, Denji sendiri masih belum mengerti apa maksud dari pesan Fire Devil. Tak lama kemudian ada seseorang yang melempar kerikil pada jendela. Ketika Denji memeriksanya, rupanya itu datang dari Yoshida. Lalu pada saat yang sama Shi-chan dan juga Femi terbangun. Denji kemudian menemui Yoshida sambil bertanya, mengapa dia berdiri di bawah hujan. Lalu Yoshida menjawab jika dia hanya ingin melihat sekolahan. Yoshida menjelaskan kalau Denji merupakan alasan kenapa dirinya mendaftar sekolah. Pihak keamanan publik menyadari kalau Denji akan memasuki usia bersekolah. Lalu mereka pun menugaskan Yoshida untuk menjaga Denji selama di sekolah. Awalnya Yoshida menolak, namun setelah mempertimbangkannya, Yoshida pikir itu merupakan peran yang cukup bagus. Mengingat di malam ini Denji banyak dimintai bantuan, Denji lantas memastikan apakah Yoshida mau meminta bantuannya juga. Jika memang iya, Denji bilang kalau sempak atau foto telanjangnya tidak akan berpengaruh. Akan tetapi Yoshida tak punya niat tersebut. Yoshida justru membawa pizza dan minuman. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam kelas. Denji yang makan sendirian bertanya, mengapa Yoshida tidak ikut makan bersamanya. Yoshida bilang jika dirinya lebih suka melihat orang yang sedang makan. Dan ya, jawaban tersebut mengingatkan Denji kepada Aki, di mana Aki juga sama persis dengan Yoshida. Denji dan Yoshida kemudian lanjut ngobrol soal cerita sekolah mereka. Yoshida mengaku jika bergaul dengan Denji itu melelahkan, tapi itu semua kenangan yang membuatnya tertawa. Denji bertanya apakah Yoshida kesini hanya untuk memberinya makan. Lalu Yoshida menjawab bahwa dirinya datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Yoshida berterima kasih karena bisa bersenang-senang selama sekolah bersama Denji. Sambil berjabatan tangan, Denji juga berterima kasih kepada Yoshida yang sudah memberinya makan. Namun tak berselang lama Yoshida justru meminta maaf. Yoshida berkata jika perannya adalah switch ataupun saklar. Secara tiba-tiba terjadi ledakan besar serentak dari dalam kelas. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Jadi itu dia Chainsaw Man chapter 213. Entah mengapa vibes dari chapter kali ini hampa banget. Bukan dalam artian jelek tentunya, tapi lebih ke arah tiap-tiap adegan dan dialog yang ditampilkan seolah mengisyaratkan perpisahan. Khususnya pada panel yang memperlihatkan Yoshida. Beberapa kali kita diperlihatkan Yoshida yang terdiam dalam hujan dan bicara seolah dirinya sudah tak punya waktu banyak di dunia. Lalu benar saja di akhir Yoshida menyampaikan salam perpisahan kepada Denji. Apakah tadi Yoshida mengorbankan dirinya sendiri sebagai tumbal? Ya sayang sekali untuk sekarang kita masih belum bisa mengetahuinya. Oke lah, mari kita bahas hal-hal tentang Yoshida. Karena isi dari chapter ini juga kebanyakan Yoshida. Di awal debut kemunculannya, Yoshida merupakan pemburu iblis swasta yang mendapat tugas untuk menjadi bodyguardnya Denji. Lalu 2 tahun kemudian, Yoshida bergabung ke dalam biro keamanan dan kembali menjadi bodyguardnya Denji selama bersekolah. Bisa dibilang di chapter ini Fujimoto seakan ingin kembali menegaskan bahwa dari awal sampai sekarang, atau mungkin sampai akhir, peran Yoshida adalah sebagai bodyguard yang selalu menjaga Denji, yang mana tentu hal tersebut sesuai dengan judul dari chapter kali ini. Kemudian kalau kalian masih ingat, pada chapter 103 ketika Yoshida bertemu kembali dengan Denji dalam cerita Chainsaw Man part yang kedua,
Hal pertama yang Yoshida lakukan adalah mengajak Denji makan. Sama persis dengan apa yang terjadi di chapter kali ini. Bahkan lebih dari itu, di kedua adegan makan tersebut, Yoshida sama sekali tidak ikut makan dan hanya memerhatikan Denji. Kayaknya ini memang merupakan pesan tersirat dari Fujimoto. Apalagi kebiasaan Yoshida ini bagi Denji mengingatkannya dengan Aki, salah satu sosok penting yang kurang lebih punya peran yang sama dengan Yoshida. Yah, kayaknya chapter kali ini memang didedikasikan buat Yoshida. Dan terlepas dari kelakuannya yang terkadang bisa menyebalkan, gua bakal lumayan sedih sih jika semisal Yoshida beneran tewas. Apalagi tewasnya dengan cara meledakkan dirinya sendiri. Tentu itu bakal jadi pengorbanan yang mengenaskan. Cuman katakanlah ledakan tadi bukan berasal dari Yoshida. Kira-kira siapa dalang dibalik ledakan tersebut? Seperti biasa, gua sudah menyiapkan beberapa tebakan yang sekiranya bisa memenuhi rasa penasaran kalian. Langsung saja tebakan pertama gua jatuh pada Yoru. Kedatangan Yoru sendiri sedang dinantikan oleh Shichan dan aliansinya. Dan bukan tidak mungkin Fujimoto membuat plot twist di mana Yoru justru berkomplot dengan Biro Keamanan. Apalagi tadi kita diperlihatkan Shichan dan Femi yang terbangun di saat bersamaan. Gua curiga mereka terbangun bukan karena kedatangan Yoshida, melainkan mereka merasakan kedatangannya Yoru. Kemudian masih berhubungan dengan Yoru, bisa jadi ledakan tersebut berasal dari Nuke Devil. Seperti yang kita tahu, Nuke Devil sudah terlahir kembali berkat Mama Rika yang berhasil membuat ulang senjata nuklir. Jadi ada kemungkinan kalau Yoru menggunakan Nuke Devil untuk melancarkan serangan kejutan kepada aliansinya Shichan. Atau mungkin pihak Biro Keamanan sudah terlebih dulu menemukan Nuke Devil dan membuat kontrak bersamanya. Berikutnya bisa jadi ledakan itu berasal dari Berem. Berem sendiri merupakan flamethrower hybrid, di mana dengan kekuatannya Berem bisa menyemburkan api berskala besar. Jadi ada kemungkinan kalau Berem adalah dalang di balik ledakan tadi. Apalagi Berem udah lama kagak nongol juga. Jujur untuk tebakan yang satu ini gua pribadi kurang suka. Dan ya, untuk tebakan terakhir tentu saja nggak afdol kalau kita nggak memasukkan cewek gua. Siapa lagi kalau bukan Reize. Untuk yang satu ini kayaknya kita nggak perlu penjelasan yang berbelit-belit. Soalnya ledakan sendiri itu identik dengan Reize. Cuman kalau kita mau cocokologi, manga Chainsaw Man sendiri itu minggu depan libur dan bakal rilis di tanggal 16 September. Sementara movie Chainsaw Man bakal rilis di tanggal 19 September. Jadi kalau Reize beneran muncul di chapter yang akan datang, maka secara nggak langsung itu akan berdekatan dengan kemunculannya di layar lebar. Dan tentu itu juga bakal memicu hype yang bagus untuk movie Chainsaw Man. Well ya, kita nantikan sajalah. Gua sendiri berharap tebakan terakhir yang benar. Dan ya, buat kalian yang kepengen nonton movie Chainsaw Man, tenang aja, di Indo juga bakal rilis pada tanggal 26 September. Ya udah, mungkin gitu aja pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan teori menarik kalian, kritik, serta saran di bawah. Sekian gue Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.